Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jemaah Masjid Salat Zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormatin para asatidz, para ulama, para sesepuh masyarakat dan jemaah sekalian. Alhamdulillah kita masih diberi Allah kesehatan untuk hadir di masjid yang penuh barakah ini. Kita niatkan hadir di masjid ini untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah atau kasih sayang Allah kepada hambanya itu melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Begitu juga salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Beliau juga Nabi yang penuh rahmat yang Allah utus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Beliau juga sangat menyintai umatnya lebih daripada diri beliau sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakan kepada hamba-hambaku yang selalu melampaui batas, selalu berbuat maksiat, la taqnatu min rahmatillah, janganlah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa mereka seluruhnya kecuali dosa syirik. Jangan sekali-kali kita mensyirikkan Allah, karena syirik ini dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir ayat, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni, innallaha huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Hadirin jemaah Zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang mirip-mirip dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin. Suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu masuk ke masjid. Sayyidina Ali melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Maka Sayyidina Ali pun tersenyum. Maka Rasulullah tanya, "Wahai Ali, kenapa engkau tersenyum?" Sayyidina Ali pun menjawab, "Karena aku melihat engkau tersenyum, wahai Rasulullah." "Kenapa engkau tak tanya, kenapa aku tersenyum?" kata Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali pun menanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tersenyum?" Rasulullah katakan, "Baru tadi Allah menampakkan kepadaku rahmatnya setelah Allah tampakkan keadilannya." Dikisahkan bahwa setelah di hari kiamat Allah telah menghisab dan menghitung, menimbang seluruh amal-amal ibadah hamba-hambanya dengan adil. Tidak seorang pun yang Allah zalimi, dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Semua dihisab dengan adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah tampakkan rahmatnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang pemuda yang sudah diadili dan dihakimi untuk masuk neraka. Maka dua pemuda ini Allah panggil ke hadapan Allah. Maka Allah katakan kepada seorang pemuda, "Wahai fulan, kenapa engkau berbuat maksiat di muka bumi ini?" Maka si fulan ini, si pemuda ini mengakui segala dosa-dosanya. "Wahai Allah, selama aku di dunia tidak nampak kebesaranmu. Kebesaranmu tertutup oleh uang, tertutup oleh dunia, tertutup oleh harta, sehingga tidak nampak kebesaranmu di dunia.
sehingga aku berbuat maksiat selalu kepada Engkau. Tapi sekarang di dunia ini, di akhirat ini nampak kebesaran-Mu ya Allah. Maka Allah murka kepada pemuda ini. Allah katakan, pergi engkau ke neraka. Maka pemuda ini pun pergi, lari sekencang-kencangnya menuju ke neraka. Seakan-akan di neraka itu ada hidangan yang lezat-lezat, padahal di neraka itu hanyalah azab yang pedih. Maka lari terus sekencang-kencangnya, tidak henti pemuda ini. Maka Allah pun tersenyum. Maka dipanggillah lagi pemuda ini menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, wahai fulan, kenapa engkau pergi ke surga dengan begitu kencang, lari kencang, padahal di surga, di neraka itu tidak lain adalah azab yang sangat pedih. Wahai Allah Subhanahu wa taala, selama di dunia tidak nampak kebesaran-Mu, sehingga aku tidak pernah mendengarkan perintah-Mu, selalu melaksanakan larangan-Mu. Maka ketika di akhirat ini aku melihat kebesaran-Mu ya Allah, aku takut ketika Engkau perintahkan aku masuk ke neraka, aku takut Engkau lebih murka lagi. Makanya aku lari sekencang-kencangnya. Andai di dunia aku dapat melihat kebesaran-Mu, mungkin tidak pernah aku berbuat maksiat kepadamu. Maka Allah pun dengan rahmatnya, Allah perintahkan pemuda ini untuk masuk surganya, sehingga dia lari lebih kencang lagi ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan kepada pemuda yang kedua, Allah katakan dengan penuh murka, wahai fulan, kenapa engkau selama di dunia engkau berbuat maksiat padaku? Maka si pemuda ini mengakui kesalahannya, wahai Allah, aku lalai di dunia ini, aku mengaku kesalahanku ya Allah. Akhirnya Allah katakan, pergi engkau ke nerakaku. Maka pemuda ini pun pergi ke neraka. Tapi beda dengan pemuda tadi. Dia pergi berjalan pelan-pelan sambil melihat ke belakang sekali-kali. Terus dia berjalan pelan-pelan sambil dia melihat ke belakang. Terus Allah memperhatikan pemuda ini berjalan pelan-pelan sambil melihat ke belakang. Allah pun tersenyum. Maka Allah panggil pemuda ini, wahai fulan, wahai pemuda, kenapa engkau ketika aku perintahkan masuk ke neraka engkau berjalan pelan-pelan sambil engkau melihat ke belakang? Ya Allah, sesungguhnya rahmat-Mu di dunia cuma 1%. Engkau bagikan ke seluruh makhluk, ada bermiliar-miliar makhluk dari hewan, tumbuhan dan lain sebagainya, dan manusia, dan engkau letakkan 0,00% ke rahim orang tua, ke rahim ibu. Maka engkau katakan rahim. Ibu, seorang ibu jika melihat anaknya bermain api, senakal-nakal anaknya, sejahat-jahat anaknya, pasti seorang ibu itu akan melarang anaknya untuk bermain api. Dan engkau ya Allah, rahmat-Mu di akhirat ini 99%. Aku mengharapkan rahmat-Mu, makanya aku melihat ke belakang, berharap engkau memanggilku. Maka Allah pun tersenyum kepada pemuda ini. Maka Allah katakan, masuklah engkau ke surgaku dengan rahmat-Ku. Maka pemuda ini pun berlari kencang menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah yang Allah tampakkan kepada Rasulullah. Setelah Allah tampakkan keadilannya, segala sesuatu itu tergantung dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita di dunia ini ingin selalu dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dengarkan firman Allah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada bagi orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Maka hendaklah kita selama di dunia ini berusaha untuk berbuat kebaikan agar rahmat Allah ini selalu dekat dengan kita. Jika rahmat Allah ini dekat dengan kita, maka insya Allah hidup kita akan dimudahkan Allah,
akan diberi kebahagiaan. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat. Aku oleh hada wa astagfirullahi wallahu billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.